Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zuhe Channel, media pembelajaran jarak jauh untuk menjelaskan materi dari kurikulum terpadu tematik kelas 6 dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa, minta bimbingan kepada kedua orang tua dan kerabat atau sahabat yang dekat. Kemudian juga tidak kalah pentingnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun berada di rumah, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer selama 20 detik. Baik anak sekalian, masih di tema 4 globalisasi. Namun kali ini kita menginjak di subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 halaman 51 sampai dengan 58. Silakan untuk membuka buku tematiknya. Kita akan mulai menjelaskan penjelasan secara singkat materi-materi tersebut. Adapun tujuan pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 1 ini adalah sebagai berikut, bahwa dengan menyimak kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Ini tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga, keempat, kelima, dan tujuan yang keenam. Itulah tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 subtema kali ini. Mudah-mudahan kalian sudah siap untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan singkat ini. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita itu ada berbagai macam pengaruh, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tahukah kalian apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, untuk menjawab semuanya itu, baik kita simak penjelasan berikut. Amati foto berikut, bagaimana pendapatmu? Ini adalah sebuah gambaran dari sebuah peristiwa. Menteri Luar Negeri Ibu Ratna Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Marlis, Filipina pada November 2018. Ya, kalau tidak salah dilihat saja di buku tematik terpadunya. Nah, setelah mengamati foto tersebut, diskusikan pertanyaan berikut bersama temanmu, tentu diskusi online. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ya, amati dengan seksama. Nah, jawab pertanyaannya antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ingat, jawabnya sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jika kurang mengerti, silakan untuk berdiskusi baik dengan teman, dengan kedua orang tua, atau dengan yang lainnya. Di halaman berikut ada kolom ayo menulis, simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh Bapak dan Ibu gurumu. Ya, tentu tidak dibacakan karena ini pembelajaran jarak jauh, bukan tatap muka. Nah, teks tersebut mengenai paragraf, kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Nah, tuliskan informasinya di sini. Ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, nah bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Kalian akan dihadapkan dengan kolom ayo berdiskusi, bacalah kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang tadi, kemudian diskusikan bersama temanmu tentang jenis kerjasamanya. Ya, di sini diisinya. Tulislah di dalam kolom berikut. Mungkin nanti oleh Bapak dan Ibu guru, karena ini masa pandemi, teks tersebut kemungkinan diberikan secara terpisah, bisa melalui grup WhatsApp atau di Google Classroom, disertakan teksnya ya untuk kalian baca. Selanjutnya masih
Di subtema 2, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama. Nah, kamu bisa melakukannya bersama teman-teman. Tulis di sini bentuk kerjasamanya apa. Judulnya adalah kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, ini bentuk kerjasama politik. Peran Indonesia apa, tulis di kolom ini. Nah, kemungkinan bisa berdiskusi, kemungkinan juga kalian bisa searching dan googling di Google untuk mencari kerjasama di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Kreativitas dan aktivitas kalian diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang dimaksud dari kolom ini. Ya, boleh berdiskusi dan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru melalui grup-grup online yang telah dibentuk. Kemudian, laporkan hasil temuanmu pada Bapak dan Ibu guru bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Nah, ini berita yang dimaksud. Ayo mencoba. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi. Baca dengan teliti sampai selesai, kemudian lakukan percobaan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja. Ini alat dan bahannya, ya, alat dan bahannya. Kemudian langkah percobaannya ini, buatlah satu rangkaian lampu sederhana, ya, secara seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Nah, ini gambarnya, ini contoh. Ini kardus, ini letak lampu di dalam kardus. Nah, ini kabel. Nah, ini adalah sumber energinya, bisa dari baterai, ini saklar dan lain sebagainya. Nah, jawab pertanyaan berikut. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Nah, nanti hasil percobaannya tulis di sini sesuai dengan pertanyaan. Nomor 2, lampu mana yang paling hemat energi? Nah, jelaskan. Nah, itu percobaan dan langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan di rumah tentunya dengan secara mandiri, ya. Kemudian buat laporan kegiatannya. Nama percobaannya apa? Ya, kembali lagi tadi ke sana. Nama percobaannya, tujuan percobaannya untuk mengetahui apa. Alat dan bahan percobaannya ditulis kembali, langkah kerjanya tulis kembali, lalu simpulkan kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan secara mandiri di rumah. Nah, terakhir, ayo renungkan di halaman terakhir. Ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Nah, ini untuk direnungkan bersama. Apakah kalian telah menghemat listrik kalian di rumah? Ya, jawabannya sudah atau belum? Ya, kalau sudah, kalau belum, jelaskan. Kenapa kok belum bisa menghemat listrik yang ada di rumah kalian? Kemudian, apa rencanamu untuk menjadi lebih baik lagi? Jika saya belum bisa menghemat listrik, rencana kedepannya apa? Ya, jawab dan renungkan dengan baik. Kemudian di halaman terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kegiatan hari ini di sekolah tentang pentingnya hidup hemat listrik. Ceritakan sama bapak, sama ayah dan ibu di rumah bahwa misalnya ayah, ibu, kita ini harus menghemat energi listrik. Karena jika boros, suatu saat listrik juga akan habis. Mari ayah, ibu, kita mulai untuk menghemat listrik di rumah kita. Misalkan jika sedang memutar acara televisi, radionya dimatikan. Atau misalkan jika lampunya tidak dipakai, lampu listriknya kita matikan. Ya, tidak menyala semuanya. Alat elektronik menyala semuanya di rumah. Nah, itu adalah salah satu sikap pemborosan. Ya, mulai sekarang mari kita hemat listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.